Oke, selamat pagi Ibu Desi. Perkenalkan, nama saya Dias Erlangga. Saya akan mengerjakan tugas praktikum kedua. Pertama-tama kita buka Eclipse terlebih dahulu. Ini beberapa saya udah coba untuk praktikum mandiri. Dan kita akan buka soalnya. Untuk soal kita ada beberapa seperti variabel atau nilai terlebih dahulu. Kita inisiasi. Pertama kita buat kita akan buat Java project terlebih dahulu. Tugas. Oke. Kemudian di dalam src kita baru akan membuat kelas. Ini adalah tugas kedua. Kita bikin package terlebih dahulu. Kita akan membuat tugas praktikum 2. Kita akan langsung memakai public static void main string. Pertama-tama kita akan, karena ini tugas yang diberikan, kita harus menginput golongan yang akan dikeluarkan. Jadi kita akan pertama mengimport tools seperti scanner. Ini udah input tool scanner. Terus karena ini sudah dibuat public statiknya, kita langsung ke inisialisasi untuk variabelnya. Pertama kita akan membuat datanya tipe data terlebih dahulu. Pertama itu untuk golongan kita akan menggunakan char. Char nantinya mungkin saya jelasin kenapa kok tidak ada pemberian nilai di awal. Kemudian kita membuat integer untuk gaji pokok. Ini udah direkam nggak sih? Oh ya. Kedua kita akan membuat jumlah penghasilan. Kemudian kita akan membuat jam lembur. Jam lembur kita akan masukkan nilai 0 untuk awal. Terus kita akan memasukkan variabel lagi untuk gaji lembur.
Setelah selesai, kita akan masukkan tool scannernya terlebih dahulu. Pertama kita akan membuat scanner input dengan new scanner dalam kurung system.name. Pertama kita akan membuat output terlebih dahulu untuk memasukkan golongan. Jadi kita akan membuat output itu masukkan golongan. Nah, maaf, ada yang salah. Nah, setelah kita membuat output golongan, kemudian kita akan membuat inputannya seperti golongan sama dengan input next. Nah, karena ini golongan memakai char, pertama kita memakai string terlebih dahulu dan kita akan membuat char .at. Nah, kenapa kok salah? Karena tidak ada titik di sini. Nah, karena kita memakai karena tadi golongannya kita tidak memasukkan nilai pada variabel golongan, tetapi kita memakai .char at dan dimasukkan angka 0. Nah, yang dimaksud dengan memakai char at ini agar ketika kita input si golongan dia tidak error. Jadi mungkin bisa didefinisikan seperti nanti si golongan ini akan pasti diberi nilai seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat untuk pilihannya pertama if dalam kurung untuk golongan jika golongan yang diinput A, maka gaji pokok adalah sebesar 5.000 atau 5 juta seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat satu lagi untuk untuk golongan B dan C. Untuk golongan B itu sebesar
6.500.000. Untuk golongan C itu sebesar 9.500.000. Mohon maaf, ada yang salah. Oke, dan kita akan membuat satu lagi untuk else nya itu jika yang dimasukkan bukan termasuk golongan A, B, dan C. Jadi kita akan buat sebuah pernyataan bukan golongan. Nah, kemudian kita klik, kita akan masukkan return karena statement if else kebanyakan itu pasti membutuhkan return. Nah, setelah selesai, ini adalah untuk penginputan golongan gaji untuk A, B, dan C. Nah, kemudian kita membuat satu lagi untuk masukkan jam lembur. Prosesnya bersama seperti golongan yang di atas. Bedanya itu kita di next integer karena jam lembur kita memakai tipe data integer. Kemudian kita akan membuat sebuah output, masukkan jam lembur. Nah, hampir sama seperti golongan jam lembur. Mohon maaf, ini kebalik. Nah, kita akan membuat jam lembur if jika dalam kurung jam lembur yang dimasukkan sebesar 1, maka gaji lembur sama dengan sebesar 30% dari gaji pokok. Karena saya tidak memakai tipe data double di sini, karena yang dihasilkan akan menghasilkan angka koma di belakang. Jadi mungkin saya membuat rumus itu gaji pokok dibagi 100.
akan if nomor sama dengan 2, jika jam lembur yang dipakai 2, yang dipakai kurang lebihnya seperti ini. Karena yang dipakai lebih dari 5 itu karena karyawan lembur, jika jam lemburnya lebih dari 5 jam, kita memakai lebih dari, untuk perkaliannya kita jadikan 38% atau gaji pokok. Jadi ini adalah hasil untuk statement if else yang pada jam lembur yang menghasilkan gaji untuk lembur. Nah, kemudian karena yang diminta adalah jumlah penghasilan dengan rumus gaji pokok ditambah dengan gaji lembur, maka kita akan membuat pernyataan lagi atau output. Pertama adalah kita munculkan gaji pokoknya terlebih dahulu. Setelah input, kemudian kita sama keluar. Sama kita akan membuat untuk gaji lembur terlebih dahulu. Untuk gaji lembur kemudian kita akan memakai untuk jumlah penghasilan. Nah, ini adalah hasil kode jika kita ingin masukkan golongan dan jam lembur yang menghasilkan jumlah penghasilan karyawan. Mungkin saya simpan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita run as, masukkan golongan. Kita coba untuk masukkan golongan A. Nah, setelah kita masukkan golongan A akan muncul jam lembur. Kita mungkin pakai angka 4, ini sebesar 4 jam. Nah, ini akan menghasilkan gaji pokok, output
gaji pokok 5 juta, gaji lembur sebesar 1,7 dan jumlah penghasilan itu 6,7 juta. Oke. Kemudian kita akan coba lagi, masukkan golongan lagi, terus B, terus masukkan jam lemburnya mungkin 5 jam. Nah, ini sama juga dengan total 8,9 juta. Nah, bagaimana jika kita masukkan bagaimana jika kita memasukkan golongan yang tidak ada di pernyataan if else seperti A, B, dan C. Misalkan kita masukkan golongan F, nah akan langsung muncul bukan golongan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke Ibu Desi untuk tugas praktikum kedua. Oke, terima kasih Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.